Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi dengan channel novel kita, novel kesayangan Anda semua. Mohon dukungan subscribe, share dan like-nya, agar channel ini bisa berkembang dan semakin bersemangat untuk menampilkan novel-novel terbaru ya teman-teman. Selamat menikmati dan semoga terhibur ya. Bab 120. Rian menatap Emil dengan sorot mata yang penuh amarah. "Emil, berani-beraninya kamu menyentuh wanitaku? Itu berarti kamu cari mati?" Sambil menggendong Wina, Rian berjalan ke arah Emil dan menendang kursi rodanya. Tangan dan kaki Emil masih belum sembuh total, jadi tidak ada kekuatan. Setelah ditendang seperti itu, dia langsung jatuh tergeletak di lantai dan tidak bisa bergerak. Namun, Emil sama sekali tidak peduli. Dia menoleh, menatap Wina sambil tertawa sinis dan berkata, "Wina, kamu sungguh hebat. Bahkan Rian bertekuk lutut padamu. Pantas saja kamu gak ingin melakukannya denganku." Perkataan itu membuat Rian sangat muak. Seolah-olah seseorang telah mencemari harta karun yang ada di tangannya, membuatnya tiba-tiba menjadi paranoid dan menakutkan. Rian tiba-tiba seperti orang gila, dia menginjak mulut Emil dengan sepatu kulitnya yang berat. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, seolah ingin menghancurkan mulut Emil. Kekejaman yang keluar dari matanya akhirnya membuat Emil merasa takut. Dia dengan putus asa memohon belas kasihan, tetapi Rian sepertinya tidak mendengarkannya dan terus menginjak dengan kuat. Saat melihat Rian seperti ini, Wina tiba-tiba sadar. Yang datang bukanlah Ivan, melainkan Rian. Seperti itulah dia menginjak jantungnya saat itu. Wina sedang melamun dan Rian sedang berhadapan dengan Emil. Tidak ada yang memperhatikan pengawal berdiri di belakang mereka. Tanpa ada kesempatan menghindar, bagian belakang kepala Rian dipukul dengan keras dengan tongkat besi di tangan pengawal itu. Benturan yang kuat itu membuat pandangan Rian menjadi gelap dan dia hampir terjatuh ke lantai. Namun, karena takut Wina akan terjatuh, Rian menggertakkan gigi dan menahan dirinya sehingga hanya satu lututnya jatuh ke lantai. Dia merasa lega setelah melihat wanita di pelukannya tidak kenapa-kenapa. "Rian, kamu baik-baik saja?" Tangan Wina yang merangkul di belakang leher Rian basah. Saat dia menarik tangannya, terlihat ada banyak darah. Wajah Wina menjadi pucat karena ketakutan. Dia meraih lengan Rian dan menatapnya dengan sangat cemas. "Kamu terluka? Ayo keluar dari sini dan pergi ke rumah sakit." Wina hanya terluka di bagian punggung, tetapi Rian di bagian kepala. Kepala merupakan area yang fatal. Selain itu, lukanya pasti serius jika mengeluarkan begitu banyak darah. Namun, Rian menggelengkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rian dengan lembut meletakkan Wina ke lantai, lalu dia berdiri tegak. Saat berbalik, tatapan membunuh Rian membuat pengawal yang memegang tongkat besi itu merinding. Pengawal itu sedikit takut untuk melangkah maju, tetapi dia sangat ingin mencobanya. Dia pun mengedipkan mata pada pengawal satu lagi, yang tergeletak di lantai. Pengawal itu mengira jika dua orang melawan Rian pasti akan ada peluang untuk menang. Tetapi Rian langsung mengangkat kakinya dan menendangnya sampai terhempas jauh. Kemudian, Rian berbalik dan menjatuhkan pengawal lain yang bergegas menyerang. Setelah menjatuhkan kedua pria itu, Rian mengambil tongkat besi dari tangan mereka dan memukul kepala mereka dengan keras. Setiap ayunan tongkat itu bersih, rapi, dan tanpa ampun. Setelah kedua pengawal itu pingsan, Rian berbalik melihat Emil yang tergeletak di lantai. Saat melihat Rian menggila seperti itu, Emil sudah tidak berani bergerak, bahkan mengeluarkan suara. Melihat Emil ketakutan seperti, Rian pun melepaskannya. Dia menggendong Wina kembali dan berjalan keluar dari toilet. Wina khawatir dengan luka di bagian belakang kepala Rian, jadi meminta Rian untuk menurunkannya saja. Tetapi Rian tetap memeluknya dengan erat, sama sekali tidak ingin melepaskannya. "Wina, apa kamu terluka?" Suara Rian bergetar. "Kalau aku terlambat selangkah, Wina pasti akan dinodai oleh kedua bajingan itu."
Bab 121. Nggak ada, ujar Wina sambil menggeleng. Dibandingkan dengan luka kepala Rian, Wina merasa luka di punggungnya tidak seberapa. Kamu terluka parah, ayo ke rumah sakit dulu. Melihat tangannya berlumuran darah, Wina teringat kembali pada kecelakaan mobil 5 tahun lalu. Hal ini membuat Wina semakin merasa bersalah. Dia 2 kali terluka parah karena berusaha menyelamatkanku. Kenapa Rian ingin melindungiku seperti ini? Ya, Rian mengangguk, menuruti perkataan Wina. Ketika Rian yang menggendong Wina melintasi ruang perjamuan, beberapa pengawal melihat mereka dan segera menghampiri mereka. Melihat Rian terluka parah, mereka menyalahkan diri sendiri dan minta maaf karena tidak melindungi Rian dengan baik. Rian tidak memedulikan hal tersebut, dia hanya memerintah mereka untuk membawa Emil ke kantor polisi, lalu keluar menuju lobi hotel. Pakaian Wina sudah hancur berantakan, tetapi untungnya dia tutupi oleh mantel Rian yang besar. Namun, Wina masih merasa sedikit tidak nyaman karena takut orang-orang yang keluar masuk hotel akan melihatnya. Oleh karena itu dia membenamkan kepalanya ke pelukan Rian. Pada saat yang sama, sekelompok pengawal, sekitar 20 atau lebih, tiba-tiba masuk dari pintu hotel dan menghalangi jalan mereka. Rian pun berhenti, lalu melihat pria yang keluar dari mobil limusin Lincoln di depan pintu hotel. Pria itu mengenakan jas hitam dan mantel hitam dan disinai cahaya redup. Dia berdiri di sana seperti patung, menatap Rian dan Wina dengan sepasang mata yang menyeramkan dan dingin. Pak Rian, mendengar suara familiar itu, wajah Wina tiba-tiba menjadi pucat. Wina tidak sempat berpikir lagi mengapa Jihan ada di sini, dia hanya membenamkan kepalanya lebih dalam ke pelukan Rian. Wina berpikir dengan begitu, Jihan tidak akan bisa melihatnya. Sayang sekali, Wina tidak tahu bahwa mata dingin Jihan tertuju pada tubuhnya. Rian menyadari niat kedatangan Jihan tidak baik, tetapi tidak tahu alasannya. Pak Jihan, apa maksudmu ini? Rian merasa dia tidak menyinggung Jihan, jadi mengapa Jihan mengirim begitu banyak pengawal untuk mengepung dirinya dan Wina? Jihan berjalan ke depan selangkah demi selangkah sampai di depan mereka berdua. Saat matanya menatap ke bawah, dia melihat sekilas bahwa Wina telanjang. Ekspresinya seketika berubah menjadi sangat menyeramkan dan tatapannya seperti sebuah pedang tajam. Serahkan dia padaku. Pandangan Jihan tidak berpaling dari Wina yang berada di pelukan Rian itu. Sorot mata itu, Rian yang juga merupakan seorang pria langsung tahu apa maksudnya. Rian memeluk Wina dengan erat dan mundur selangkah. Matanya juga menunjukkan keposesifannya. Pak Jihan, apa hubungan dia denganmu? Kenapa aku harus menyerahkannya padamu? Jihan mendengus dingin, menatap ke arah Wina dengan dingin. Kamu ingin pergi bersamanya atau bersamaku? Jihan bahkan tidak repot-repot menjawab pertanyaan Rian. Dia membiarkan Wina yang memilih. Ditatap oleh mata Jihan, jantung Wina berdetak dengan sangat cepat. Dia mengira Jihan datang ke hotel untuk urusan bisnis. Tidak disangkanya, Jihan datang untuk menemuinya. Hal ini membuat Wina sedikit kewalahan. Dia memandang Jihan dengan tatapan kebingungan. Karena Jihan belum pernah memberitahu siapapun hubungan mereka. Ini pertama kalinya. Setelah mengatakan tidak akan datang mencarinya lagi, Jihan muncul di hadapannya dengan begitu terbuka. Dia, kenapa, Pak Jihan? Dia nggak kenal denganmu, jadi wajar saja dia nggak akan pergi bersamamu. Tangan Rian memeluk Wina erat, seolah-olah ingin menyatukan diri. Sebenarnya, Rian bisa menebak apa hubungan mereka berdua, tetapi dia tidak ingin memikirkannya lebih jauh. Dia takut tidak akan bisa menerima kenyataan itu, jadi memilih untuk pura-pura bodoh. Wina menyadari kegelisahan Rian dan dia tersadar dari kebingungannya. Pak Jihan, maaf, aku nggak bisa pergi bersamamu. Rian baru saja terluka karena melindunginya. Wina ingin menemani Rian ke rumah sakit, jadi dengan berani menolak Jihan. Bab 122. Ketika mendengar perkataan Wina itu, sorot mata Jihan semakin dingin. Wina tidak berani menatap Jihan yang seperti itu,
jadi segera menoleh dan berkata pada Rian, "Ayo pergi." Ketika Rian mendengar ini, ekspresinya melembut. Dia berpikir tidak peduli apa hubungan mereka, Wina memilihnya saat ini adalah hasil terbaik. Rian menyingkirkan perasaan kacaunya dan memeluk Wina dengan erat. Dia melewati Jihan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jihan menoleh dan menatap Wina, matanya yang suram itu seolah menembus tubuh Wina. Wina dengan cepat menunduk, mencoba menghindari tatapan itu, tetapi Jihan tiba-tiba meraih lengannya. Jihan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik Wina keluar dari pelukan Rian. Karena ditarik begitu keras, Wina pun terjatuh ke lantai. Area luka di punggungnya bergesekan dengan lantai. Terasa sangat sakit. Wina mengabaikan rasa sakit itu dan segera mengambil kembali mantel yang terlepas dari tubuhnya. Sayangnya, sebelum tangannya menyentuh ujung mantel, mantel itu ditendang oleh Jihan. Kemudian, Wina merasa hangat dari mantel hitam lain membungkusnya erat. Mantel ini sangat besar bahkan menutupi kakinya yang terbuka. Aroma samar dari mantel tersebut membuat Wina membeku di tempat. Wina perlahan menengadah, menatap Jihan yang berdiri di depannya. Untuk sesaat, dia mengira Jihan sudah gila. Jihan merebutku dari Rian di depan umum. Bukankah dia takut orang lain mengetahui hubungan kita? Jihan, teriak Rian. Melihat Jihan memperlakukan Wina seperti itu, kemarahan Rian langsung meledak. Dia tidak peduli lagi dengan status Jihan dan segera maju, ingin menghajar Jihan. Saat pakaian Wina terlepas tadi, sekelompok pengawal yang dibawa oleh Jihan langsung membalik kari badan. Sekarang, menyadari Rian akan menyerang, mereka langsung berbalik dan menghentikannya. Tidak peduli seberapa kuat Rian bukan tandingan 20 pengawal itu. Seketika, Rian tergeletak di lantai dan tidak bisa bergerak. Daris melangkah maju dan menepuk pundak Rian, lalu berkata sambil tersenyum, "Pak Rian, mereka berdua punya urusan pribadi yang harus diselesaikan. Lebih baik kamu minggir dan tunggu." Nadanya sangat sopan, tetapi tindakannya sangat kasar. Tidak peduli Rian bersedia atau tidak, beberapa pengawal langsung menariknya pergi. Menyaksikan itu, Wina segera berkata kepada Jihan, "Pak Jihan, aku akan pergi bersamamu, jangan sakiti dia." Bagian kepala Rian masih mengeluarkan darah, dia tidak akan sanggup melawan sekelompok pengawal profesional. Jihan seperti tidak mendengar apapun, dia langsung menggenggam dagu Wina dengan tangannya. "Kamu sangat mengkhawatirkannya karena kamu jatuh cinta padanya." Perkataan Jihan yang belak-belakan itu mempermalukan Wina. Wina ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jihan melepaskan dagu Wina, membuka sedikit mantelnya. Saat melihat tulang selangka Wina penuh dengan cupang, ekspresi Jihan seketika berubah masam. "Kalian begitu mencintai sampai melakukannya di tengah menstruasi." Saat mendengar itu, Wina terkejut. "Aku hanya pernah memberitahu Tuan Malam sedang datang bulan." "Bagaimana Jihan bisa tahu?" Wina menatap Jihan dengan terkejut. Pada saat yang sama, mata Jihan tertuju pada tangan Wina yang berlumuran darah. Kali ini, Wina jauh lebih tenang saat menghadapi penghinaan dan ketidakpercayaan Jihan. "Pak Jihan, aku dan kamu sudah putus. Dengan siapa tidur dan bagaimana caranya, semua nggak ada hubungan denganmu, kan?" Bab 123. Mendengar kata-kata Wina, tangan Jihan yang berhenti di leher Wina tiba-tiba mencekiknya. Jihan mencekik leher Wina dengan satu tangan dan mengangkatnya dari tanah. Cekikan itu membuat Wina kesulitan bernapas dan jantung Wina mulai terasa sesak dan nyeri. Wina menderita gagal jantung memerlukan oksigen yang cukup, atau dia akan mati. Wina sebelumnya sudah kesulitan bernapas karena rasa sakit di punggungnya itu. Sekarang, ditambah dicekik oleh Jihan. Wina yang mulai merasakan sesak napas, memegang bagian jantungnya dan mati-matian membuka mulutnya untuk menyedot udara masuk. Namun, Jihan tidak memberinya kesempatan, cengkeramannya semakin kuat. Wina mencoba menarik pakaian Jihan dengan tangan yang gemetaran itu, tetapi dia sudah tidak punya kekuatan.
Wina hanya bisa menatap Jihan dengan air mata berlinang, berharap Jihan akan berbelas kasih dan melepaskannya. Ketika melihat wajah Wina pucat tidak normal, seperti akan mati, Jihan segera melepaskan tangannya dan Wina pun terjatuh ke lantai. Wina, yang mendapatkan kesempatan untuk mengambil napas, berbaring di lantai sambil memegang bagian jantungnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan sesuatu. Obat. Dia perlu meminum obatnya sesegera mungkin atau mendapatkan oksigen. Kalau tidak, dia akan mati. Dulu, setiap kali bertemu Jihan, Wina meminum banyak obat untuk mengontrol kondisinya. Oleh karena itu, penyakit Wina hanya pernah kambuh sekali di depan Jihan. Namun, pada saat itu, Jihan mengira dirinya pura-pura sakit demi uang. Sejak saat itu, Wina pun menyembunyikan penyakit jantungnya sebaik mungkin dan tidak pernah memberitahu Jihan, tetapi sekarang, Wina mengulurkan tangannya ke Jihan dan meminta bantuan dengan suara gemetar, "Aku ada penyakit jantung, tolong aku." Wina tidak takut mati, tetapi perasaan sesak di dadanya membuat dia sangat menderita dan tanpa sadar meminta bantuan. Mata Jihan yang dingin dan tidak peduli itu mulai terlihat panik. "Di mana obatnya?" "Obatnya ada di..." Tiba-tiba, Wina teringat bahwa dia sudah minum banyak obat sebelum keluar rumah, jadi dia tidak membawanya. Teringat hal ini, Wina menghentikan tangannya yang seperti ingin meraih sesuatu itu. Mungkin ajalnya sudah dekat, jadi kebetulan obatnya tidak ada di samping. Wina sudah menyerah. Sambil memegang bagian jantungnya, dia melihat ke arah lampu, tetapi hanya kegelapan yang terlihat olehnya, seakan-akan dirinya berada di neraka. Dalam keadaan hampir kehilangan kesadaran itu, sebuah wajah, yang bagai cahaya, masuk ke dalam pandangannya. Kemudian, Wina merasa dunia mulai berputar dan dia digendong oleh pemilik wajah tersebut. Wina bersandar di pelukannya, memaksa matanya untuk melihat wajah yang sempurna itu. Dia tidak bisa melihat sorot mata Jihan dengan jelas, tetapi dia bisa merasakan bahwa Jihan memeluknya dengan sangat erat, seakan takut kehilangan dirinya. Ini pertama kalinya Jihan memeluknya di depan umum. Wina sedikit merindukan pelukan Jihan dan menyandarkan kepalanya ke dada yang teras keras itu. "Biarkan aku menikmati sedikit kesenangan ini sekali saja." Raut wajah Jihan sangat dingin dan dia segera masuk ke dalam mobil. Winata, yang sedang berjalan menuju hotel, melihat Jihan menggendong seorang wanita ke dalam mobil. Raut wajahnya seketika menjadi masam dan segera menghampiri Jihan. "Jihan, siapa dia?" Ketika melihat Winata, Jihan langsung menutup pintu mobil, jadi Winata tidak bisa melihat dengan jelas wajah Wina. Winata terus menatap Wina melalui jendela mobil yang sudah ditempel kaca film tebal sambil bertanya, "Jihan, siapa dia?" Jihan sudah melamarnya, bahkan sudah menetapkan tanggal pertunangan. Namun, Jihan malah memeluk wanita lain di luar. Yang paling membuat Winata kesal adalah bukankah Jihan tidak dekat dengan wanita karena menderita misofobia? Lalu mengapa sekarang Jihan berinisiatif memeluk wanita lain? Wajah Winata dipenuhi rasa tidak percaya dan kebencian. "Jihan, kenapa kamu nggak menjawabku?" Jihan mengabaikannya, berjalan ke arah pintu kursi pengemudi. Dengan cepat, dia masuk dan menutup pintunya. Ketika menyaksikan mobil Jihan melaju jauh dengan kecepatan yang tinggi, raut wajah Winata yang elegan itu seketika menjadi dingin. Dia langsung menelepon seseorang, "Cepat cari tahu siapa wanita yang ditemui Pak Jihan di Hotel Arya hari ini." Bab 124. Wina yang masih ada sedikit kesadaran, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menoleh ke arah Jihan yang mengemudi dengan cepat. "Kamu, kejarlah tunanganmu, nggak perlu peduli padaku." Hanya mengatakan itu saja sudah membuat Wina hampir kehilangan nyawanya. Wina bersandar di kursi, mencoba menghirup udara dari mulutnya, tetapi rasa sesaknya tetap tidak bisa mereda. Jihan mengernyit, meliriknya sejenak, tetapi tidak membalas ucapannya. Dia menaikkan kecepatan mobilnya dan melaju ke rumah sakit. Begitu tiba, Jihan menggendongnya dan berjalan cepat masuk ke rumah sakit.
Sambil menatap Jihan, Wina mengulurkan tangan yang lemah itu untuk menarik kemeja putih Jihan. Aku nggak ingin ke rumah sakit. Saat tangan Wina menyentuh kulitnya, Jihan merasakan tangan Wina begitu dingin, seperti orang yang akan meninggal. Hal ini membuat Jihan semakin panik. Dengarkan aku, iya. Ada oksigen di rumah sakit. Setelah menenangkan Wina, Jihan memeluk erat Wina di dalam pelukannya dan berjalan langsung menuju meja triase. Dokter yang sedang berpatroli di meja triase langsung menghampiri Jihan. Pak Jihan, Lilia, dia ada penyakit jantung, butuh oksigen. Lilia tidak sempat menyelesaikan ucapannya karena langsung disela oleh Jihan. Lilia melirik wanita di pelukan Jihan, yang terlihat kesulitan bernapas, lalu segera mengantar mereka ke kamar rawat di sebelah. Pak Jihan, ikut aku. Lilia membukakan pintu dan meminta Jihan untuk meletakkan Wina ke ranjang. Kemudian, dia segera mengeluarkan masker oksigen dan memakaikannya ke Wina. Setelah menghirup oksigen bersih, Wina merasa seperti ikan yang keluar dari air tiba-tiba kembali ke kolam. Seperti mendapatkan kembali kehidupan baru. Wina memegang masker oksigen sambil terus menarik napas kuat-kuat. Perasaan sesak di dadanya mulai mereda karena kembalinya suplai oksigen ke jantungnya. Melihat wajah Wina mulai kembali normal, ekspresi tegang Jihan berangsur-angsur kembali menjadi dingin dan jauh. Jihan menatap Lilia yang sedang memeriksa Wina dan bertanya, bagaimana kondisinya? Lilia memeriksa detak jantung Wina, lalu merasa ada yang tidak beres. Setelah menerima oksigen, kesadarannya mulai kembali. Kondisi spesifiknya masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lilia melihat ada gejala gagal jantung, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun di depan Jihan sebelum hasil pemeriksaan keluar. Lakukan pemeriksaan seluruh tubuh kepadanya, perintah Jihan dengan dingin. Baik, aku pergi mempersiapkan semuanya dulu, ujar Lilia. Wina, yang sedang menghirup oksigen, mendengar percakapan mereka berdua dan pasrah. Lagi pula, penyakitnya sudah tidak bisa disembunyikan lagi, jadi tidak masalah Jihan mengetahuinya. Setelah Lilia pergi, Jihan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Daris, dua hal. Hapus video kamera pengawas di hotel dan tutup mulut Rian. Baik, jawab Daris dengan hormat. Setelah meletakkan ponselnya, Jihan menatap Wina dan bertanya, kenapa kamu nggak memberitahuku bahwa kamu ada penyakit jantung? Ekspresi Jihan tetap sedingin seperti biasanya, seolah dia tidak mengkhawatirkan kondisi Wina, tetapi menyalahkan Wina karena menyembunyikan penyakitnya. Ketika Wina melihat ekspresi dinginnya, riak kecil yang baru saja muncul perlahan menghilang. Wina hendak melepaskan masker oksigennya dan berbicara, tetapi dicegah oleh tangan Jihan. Jangan bergerak. Suara Jihan yang enak didengar itu membuat pertahanan hati Wina terbuka lagi. Detak jantungnya mulai menjadi tidak normal. Wina hendak mengendalikan frekuensi detak jantungnya, tetapi Jihan tiba-tiba membungkuk, membuat detak jantungnya menjadi lebih cepat. Ketika tubuh Jihan yang tinggi dan tegap itu mendekat ke arahnya, Wina terpaksa memundurkan kepala. Jihan tidak menyadari dirinya sudah menekan Wina ke ranjang rumah sakit. Dia menunduk, menatap wajah pucat Wina dan bertanya dengan lembut, apa masih ada yang sakit? Jihan jarang memedulikannya seperti ini, bahkan hampir tidak pernah sebelumnya. Kelembutan Jihan yang tiba-tiba ini membuat Wina sangat tidak nyaman. Wina menekan punggungnya dengan kuat ke ranjang rumah sakit. Setelah menjauhkan diri dari Jihan, dia baru menghela napas lega. Wina menurunkan bulu matanya dan berbisik, punggung. Melihat Wina manis dan patuh, sama persis seperti saat masih bersamanya, Jihan merasa Wina tidak pernah berubah. Ekspresi dingin Jihan sedikit melembut. Jihan membuka kancing mantel yang dikenakan Wina dan menatap punggungnya. Ada 3 bekas pukulan dari tongkat besi itu, bekas berwarna merah tua dan dagingnya melekung ke dalam. Seakan-akan bisa terlihat jejak retak tulangnya. Sangat menusuk mata.